mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rencana-Mu di hidupku, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. I'm preparing something to share with the world. These things will make sense to some, but not to others. Just one more chance for a wandering soul and a broken man. I have something that's open to all people. Get up and walk. If he was supposed to be healed, God would have done it himself. That's an interesting point. What we're doing here will last for generations. I want my people to participate in the healing of the world. I do not feel very much worthy. Who's worthy of anything? You? I'm here to preach the good news of the kingdom of heaven. I make a way for people to access that kingdom. In this world, bones will still break. Hearts will still break. But in the end,
the light will overcome darkness. Apa kabar saudara semua? Selamat datang dan terima kasih karena saudara sudah bergabung dengan ICA untuk ibadah pagi ini. Saya bersyukur karena meskipun kita tetap masih terpisah dalam masa pandemi ini, Tuhan tetap mengizinkan kita untuk mendapat kesempatan seperti ini untuk mengikuti ibadah secara online bersama-sama. Bagi saudara yang menonton live premiere ibadah ini di YouTube atau melalui online church platform kami bersyukur saudara telah bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Saya juga ingin menyampaikan shalom kepada teman-teman kami di IC Medan. Sangat bersyukur kalian bisa bergabung juga pada hari ini dan juga untuk beberapa minggu ke depan. Kami ingin menyampaikan bahwa kami terus mendoakan Pastor Chris dan Pastor Kerry dan juga keluarga mereka dan juga untuk keluarga besar IC Medan. Pada hari ini kita akan memulai satu seri baru yang berdasarkan seri film The Chosen. Tahun lalu kami pernah melakukan khotbah berdasarkan season pertama dari seri ini. Dan kali ini kita akan melihat season kedua dari seri The Chosen ini. Film ini adalah menurut saya satu seri yang cukup menarik juga karena direktur film ini telah mengarang cerita dalam seri ini sedemikian rupa sehingga kita sebagai penontonnya bisa membayangkan bagaimana pengalaman para murid Yesus ketika mereka berjalan dengannya, ketika mereka mengikutinya, ketika mereka belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dan saat ini mungkin saya harus menyatakan juga bahwa film The Chosen ini mengambil berbagai lisensi artistik ya istilahnya dalam pengarangan ceritanya. Jadi kita harus juga berhati-hati ketika menonton seluruh seri ini karena saya harus mengatakan sekali lagi, ini bukanlah Alkitab. Ini yang saya katakan ketika kita melakukan seri khotbah tahun lalu dari season pertama. Tapi saya harus mengatakan sekali lagi, ini bukanlah Alkitab. Pengarangnya mengambil bagian-bagian dari kitab suci dan menambah atau mengarang bagian-bagian lainnya sehingga ceritanya bisa mengalir lebih lancar. Meskipun demikian saya rasa sutradara dari seri ini Dallas Jenkins dan juga timnya berusaha memastikan bahwa inti dari cerita-cerita dalam seri ini tetap mengikuti apa yang sudah ditulis dalam firman. Jadi bagi saudara yang menontonnya, pastikan bahwa saudara tetap membuka Alkitab saudara, sehingga saudara juga bisa membaca konteks sesungguhnya dalam Alkitab ketika melihat cerita-cerita dalam seri ini. Seri ini bisa ditonton di YouTube dan juga terutama melalui aplikasi VidAngel, di mana saudara juga bisa memberikan bantuan dana kepada tim The Chosen ini secara sukarela, agar supaya mereka juga bisa tetap memproduksi seri ini dan membagikan cerita Yesus dan murid-muridnya ke semua suku dan bangsa. Saya pernah mendengar bahwa Dallas Jenkins sendiri pernah berbagi bahwa keinginannya adalah supaya keseluruhan seri The Chosen ini bisa ditayangkan secara gratis kepada semua orang. Sekali lagi saya dorong teman-teman di ICA dan juga di IC Medan dan untuk semua yang mengikuti ibadah hari ini, teruslah buka Alkitab saudara saat saudara menonton seri ini, karena sebagus apapun seri The Chosen ini bukanlah firman Allah. Meskipun apa yang ditayangkan mengikuti apa yang ditulis dalam firman. Jadi jangan hanya sekedar menonton filmnya saja, tetapi kembangkan iman saudara melalui firman yang saudara baca. Kita akan berkomitmen juga selama kita mempelajari seri ini selama 8 minggu ke depan, untuk setiap hari membaca 2 pasal mulai dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan dengan membaca 2 pasal dari kitab-kitab Injil ini setiap harinya, kita akan bisa menyelesaikan keempat Injil ini sebelum akhir Oktober.
Saudara bisa melihat sosmed kami di IC Surabaya atau di IC Medan juga untuk mengikuti jadwal bacaan kita setiap harinya. Mungkin saudara telah berulang kali membaca keempat Injil ini, atau mungkin ini adalah pertama kalinya saudara membaca semuanya sekaligus. Ketika saudara membaca keempat Injil ini, kami berharap bahwa saudara akan lebih mengenal bukan hanya jalan cerita tentang kehidupan Yesus, tetapi juga terutama Anda bisa mengenal pribadi Yesus sendiri. Dan harapan kami juga supaya kehidupan saudara pribadi akan dirubah juga secara pribadi oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai akhir dari memulai seri ini dengan bagian terakhir dari episode pertama dari The Chosen season kedua ini. Ketika murid Yesus, Yohanes, mulai menulis kesaksiannya atas kehidupan Yesus dengan tulisan ini, pada mulanya. Dan memang sebuah cerita biasanya dimulai dengan kata-kata seperti itu, bukan? Pada mulanya, dahulu kala, konon, pada suatu ketika. Dan mungkin untuk semua yang suka Star Wars juga, a long, long time ago in a galaxy far, far away. Itu biasanya yang kita dengar ketika kita memulai suatu cerita. Tetapi sebelum kita lanjutkan cerita ini, sebelum kita sungguh-sungguh pelajari cerita ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Okay? Bapa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu pada hari ini. Engkau telah memberi firman-Mu pagi ini, Tuhan. Dan kami bersujud di hadapan-Mu, dan kami membuka hati kami kepadamu, Tuhan. Engkaulah yang telah menciptakan segalanya. Dan hati kami pun adalah juga milik-Mu. Kami undang Engkau dalam hati kami. Berikan sentuhan-Mu, Tuhan, jamah kami, ubah kami. Kami siap mendengar-Mu. Biarlah roh-Mu bekerja dalam hati kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita baca Yohanes pasal 1. Dan ini yang dikatakan firman dari ayat 1 sampai ayat 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Yohanes memulai cerita Yesus dengan kata-kata yang baru kita baca ini. Dalam beberapa kalimat ini, Yohanes menjelaskan asal-usul Kristus dan juga tujuan kedatangannya di dalam dunia ini. Saya ingin bertanya sesuatu. Jika seseorang bertanya kepada saudara tentang cerita hidup saudara, bagaimana saudara akan memulainya? Dari saat apa? Dan di mana saudara berada? Apa yang saudara ceritakan terlebih dahulu? Dan apa yang menjadi tema atau titik fokus dalam cerita saudara tersebut? Setiap orang memiliki cerita masing-masing. Saudara ada cerita sendiri, saya ada cerita sendiri, teman-teman kita ada cerita sendiri. Kita bisa menceritakan kapan kita lahir misalnya, di kota apa, siapa orang tua kita, siapa kakak adik kita, keluarga kita, cinta pertama mungkin, dan sebagainya. Saudara pasti pernah menceritakan cerita saudara, mungkin berulang kali ketika Anda memperkenalkan diri saudara kepada orang lain. Dan saudara pasti juga pernah mendengarkan cerita orang lain juga berulang kali. Saya pribadi, saya senang untuk mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang yang baru dan mendengar cerita mereka. Istri saya dan saya sering juga diberikan kesempatan untuk memberikan counseling pranikah kepada orang-orang yang mungkin ingin menikah. Dan terus terang,
awal dari counseling itu, ketika kita mendengar cerita mereka, bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka menjalin hubungan, dan apa yang bagaimana mereka mengambil keputusan untuk maju ke jenjang pernikahan, itu adalah cerita-cerita yang kami sangat sukai. Dan dalam cerita-cerita seperti itu, kita bisa saling mengerti, saling mengenal satu sama lain, mengerti apa yang membuat kita bahagia, apa yang memberi kita semangat, dan mungkin juga apa yang membuat kita sedih. Dalam setiap cerita kita masing-masing. Ini pertanyaannya, siapakah tokoh utamanya? Jika cerita itu adalah cerita saudara, tentu tokoh utamanya adalah saudara sendiri. Dan karena kita adalah tokoh utamanya, di satu sisi kitalah yang menjadi pahlawan dalam cerita diri kita sendiri. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa menjadi korban dalam cerita itu. Di satu sisi, kita hanya berfokus kepada apa yang kita kejar. Harta, mungkin kesuksesan, bisnis yang lebih besar, rumah yang lebih mewah, juga kapan pandemi ini akan berakhir, supaya mungkin kita bisa berlibur lagi. Hal-hal seperti itu. Tetapi di sisi lain, kita juga terus berpikir tentang kesalahan kita. Hal-hal yang telah menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita, kepahitan yang kita rasakan, dan juga semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya rasa inilah masalahnya ketika kita menjadi tokoh utama dalam cerita kita sendiri. Kita hanya bisa melihat semua hal dari sudut pandang kita sendiri. Dan terus terang, kita bukanlah saksi-saksi yang bisa diandalkan. Bahkan dalam cerita kita sendiri. Kita bukan saksi yang bisa diandalkan karena sering kita melupakan banyak hal. Kita sungguh-sungguh memilih apa yang kita ingat dan apa yang menjadi bagian dari cerita kita. Apa yang kita lakukan, apa yang orang lain katakan, apa yang sesungguhnya terjadi. Kita pilih situasi-situasi yang kita ceritakan. Dan seringkali kita juga lupa bahwa Tuhan ada di dalam cerita itu, dan kita juga lupa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak sadar bahwa sejak awalnya, pada mulanya, dahulu kala, bukan hanya kita yang wujud dalam cerita kita. Pada mulanya, Tuhan sudah berada, bahkan sebelum kita wujud. Kita tidak ingat akan hal ini karena kita bukanlah saksi yang bisa diandalkan seperti yang saya katakan. Dan oleh karena itu juga sebenarnya kita tidak layak untuk menjadi tokoh utama bahkan dalam cerita kita sendiri. Sebenarnya Tuhanlah yang harus menjadi tokoh utama dalam cerita kita. Inilah kenyataan yang harus kita sadari. Mari kita baca Yohanes pasal 1 sekali lagi. Ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di sini kita harus sadar, kita harus pelajari sesuatu. Bahwa sebelum cerita kita mulai, Tuhan sudah berada. Kita bahkan bisa mengatakan bahwa Tuhanlah sebenarnya ceritanya. Dia bukan hanya tokoh utamanya, dia sesungguhnya adalah ceritanya. Baca apa yang ditulis selanjutnya di ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semua yang bisa saudara lihat, semua yang bisa kita sentuh, semua yang bisa kita rasakan, saudara dan saya sendiri, kita semua diciptakan olehnya dan melaluinya. Di mana kita berada saat ini?
jalan kehidupan kita di masa lalu, di masa ini, dan juga di masa depan. Kenyataannya adalah kita semua memerlukan Yesus untuk menjadi tokoh utama dalam cerita kita. Bukan kita. Dengan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Sungguh, kita tidak layak untuk menjadi tokoh utama, pemeran utama dalam cerita kita sendiri. Saya pribadi sadar apa yang pernah saya lakukan dalam kehidupan saya di masa lalu saya. Saya sangat menyadari semua kesalahan yang telah saya perbuat. Saya ingat apa yang pernah saya lakukan kepada orang lain. Saya ingat apa yang pernah saya katakan. Kata-kata yang mungkin sangat menyakitkan. Saya ingat kelakuan saya terhadap orang lain ketika saya frustrasi dan dikuasai amarah. Di sini saya harus mengatakan bahwa saya adalah manusia yang lemah. Saya adalah manusia yang berdosa. Dan dengan semua kelemahan saya ini, saya tidak bisa menjadi pemeran utama dalam cerita saya sendiri. Saya butuh Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mengerti juga adalah bahwa Tuhan menemukan saya. Dalam Lukas 15 ada cerita tentang interaksi Yesus dengan beberapa tokoh Farisi. Mari kita baca Lukas 15 ayat 1-7. Dan ini yang dikatakan firman. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan siapa yang datang. Pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Ayat 2. Maka bersungguh-sungguhlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya adalah salah satu domba yang hilang itu. Saudara adalah domba yang hilang itu. Dan apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan tidak pernah berhenti mengejar dombanya yang hilang. Masa lalu kita, kepahitan kita, dosa kita, noda-noda kita, kelemahan kita, keangkuhan kita, semua itu tidak akan menghalangi Tuhan untuk mengejar kita. Dia meninggalkan 99 domba lainnya hanya untuk mencari satu domba yang hilang ini. Untuk saudara dan untuk saya. Sejauh manapun kita melangkah, dia tetap mencari kita. Sampai manapun kita bersembunyi, dia mengejar kita. Ayat 6 bahkan mengatakan bahwa dia mengundang semua sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita dengannya ketika dia menemukan kita. Ketika kita sadar tentang kenyataan ini, bahwa kita bukan pemeran utama dalam cerita kehidupan kita, bahwa dia sudah berada sebelum kita terwujud, saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana pengetahuan ini merubah kehidupan saudara? Bagaimana kesadaran seperti ini merubah cara kita hidup? Bagaimana semua ini, kesadaran ini merubah kita saat kita melukai seseorang,
saat kita marah, saat kita merasakan kepahitan, saat kita merasakan kebencian, saat kita merasa tersinggung oleh kata orang lain, oleh kelakuan orang lain, saat kita ragu dengan keputusan kita, ragu dengan iman kita, saat kita merasakan ketakutan, saat kita merasa jauh dari Tuhan, saat kita menyadari bahwa rencana kita bukanlah rencana Tuhan, saat kita sadar bahwa kadang kita adalah satu domba yang hilang itu, tetapi juga ada saatnya bahwa kita adalah salah satu dari 99 domba yang masih aman. Dengan pandangan seperti itu, dengan pandangan seperti ini, kita harus sadar juga bahwa kita semua sebenarnya sama. Semua suku, semua latar belakang, semua masa lalu, semua kepribadian, semua segalanya. Dan Tuhan mencari kita semua. Karena semua cerita kita terhubung satu sama lain olehnya. Ketika saya sendiri sadar bahwa saya bukanlah tokoh utama dalam cerita saya, terus terang, ini memberikan saya kebebasan untuk hidup sesuai dengan rencananya. Ketika saya sadar bahwa Tuhanlah yang dari awal harus mencari saya. Ketika saya hilang, saya mengerti bahwa memang sebenarnya Tuhanlah tokoh utama dalam semua cerita kita. Dialah tokoh utama yang sebenarnya. Dan Dia mengajak kita semua untuk menulis cerita kita masing-masing bersama dengannya. Tetapi apa tujuan semua ini? Yohanes 20 ayat 31 mengatakan bahwa semua yang tercantum di sini, semua yang sudah ditulis, dicatat oleh murid Yesus Yohanes ini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau kita melihat Yohanes pasal 1, ayat 4 dan 5 mengatakan juga demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Seringkali sebenarnya jika kita memaksakan diri kita sebagai tokoh utama, sebagai pemeran utama, kita akan sadar bahwa tetap akan ada kegelapan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengubah semua itu. Karena terang kita hanya datang dari Tuhan. Dan terang yang Dia berikan tidak akan dikuasai kegelapan. Menurut saya, itulah, terang inilah adalah harapan yang bisa kita andalkan. Hanya terang ini. Meskipun kita berdosa, Tuhan tidak memanggil api turun dari langit untuk membinasakan kita. Karena bisa saja itu terjadi. Dan terus terang, kalau kita yang menjadi tokoh utama dalam cerita kita, ketika kita tersinggung oleh orang lain, ketika kita marah, ketika hati kita dipenuhi kebencian, kepahitan, itu yang kita minta. Kita meminta seperti murid Yesus pun juga meminta. Kita meminta api turun dari langit untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Bukan itu yang Tuhan lakukan. Dia tidak memanggil api turun dari langit untuk membinasakan kita, tapi Dia justru mencari dan menerima kita. Dan Dia juga mengajak kita untuk makan bersama dengannya. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Bagi saudara yang telah percaya, yang sudah selama ini percaya kepada Tuhan, dan saudara merasa saudara sudah menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya ingin bertanya,
siapakah tokoh utama dalam kehidupan saudara? Apakah selama ini tokoh utama dalam cerita saudara adalah tetap saudara? Dengan begitu mungkin saudara sadar bahwa semua yang saudara lakukan, kepentingan semuanya hanyalah untuk kepentingan saudara sendiri. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Tuhan ingin menjadi tokoh utama dalam kehidupan saudara. Supaya terangnya bisa memancar dalam kehidupan saudara. Dan dengan begitu juga terpencar kepada semua orang di sekitar kita. Mungkin ini saatnya untuk saudara melepaskan kepentingan diri saudara sendiri. Untuk melepaskan keangkuhan saudara sendiri. Untuk bisa membiarkan Tuhan, untuk bisa membiarkan Yesus menjadi tokoh utama dalam kehidupan saudara. Dan pertanyaan berikut saya tujukan kepada orang-orang yang mungkin mengikuti ibadah ini, tetapi saudara belum percaya kepada Yesus. Saudara belum menjalin hubungan dengan Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara sadar bahwa selama ini Tuhan terus memanggil nama saudara? Tuhan terus mencari saudara. Dimanapun saudara telah bersembunyi, Dia tetap mencari saudara. Dan Dia ingin mengajak saudara untuk menulis cerita yang baru. Cerita yang lebih indah. Cerita yang dipenuhi oleh keterangannya. Cerita yang dipenuhi oleh rohnya dan kehadirannya. Apakah saudara sadar? Terus terang, saya mengerti ketika kita belum percaya kepada Tuhan, kita belum ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sangat susah untuk mengerti apa yang kita dengar. Kadang-kadang kita mendengar bisikan-bisikan dari roh, tetapi kita mengabaikan semua itu. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekarang, jangan abaikan bisikan Tuhan itu. Jangan abaikan bisikan roh itu. Dengarlah apa yang Tuhan katakan. Karena pada mulanya, Dia sudah mengenal saudara. Dan dialah yang membentuk saudara dari awal sampai sekarang. Dan Dia mengajak kita semua, yang percaya dan yang tidak percaya. Dia mengajak kita semua untuk bersama-sama makan dengannya. Bersama-sama berhubungan dengannya. Bersama-sama mengambil waktu dengannya, untuk berjalan dengan Dia, untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan ketika Dia mengajak kita untuk makan bersama dengannya, saya percaya itulah juga yang Dia lakukan pada perjamuan terakhir bersama muridnya. Dan itulah juga yang kita peringati hari ini, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya harap saudara sudah mempersiapkan bagian-bagian dari perjamuan kudus untuk hari ini. Dan saya ingin saudara untuk refleksi. Inilah yang dilakukan oleh tokoh utama, pemeran utama dalam setiap cerita kita masing-masing. Dia bukan mengirim api dari langit untuk menghancurkan kita semua, tetapi Dia justru datang mencari kita dan mengorbankan dirinya sendiri. Jarang ya, kalau kita melihat cerita, menonton televisi, film apapun, kita mendengar bahwa tokoh utamanya yang mengorbankan dirinya sendiri, dan mati untuk yang lainnya. Biasanya hal-hal seperti itu terjadi kepada tokoh-tokoh yang samping, bukan tokoh utama. Tetapi ini yang dilakukan tokoh utama dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita mengenalnya, supaya kita percaya, supaya kita bisa beriman. Dan ini yang dikatakan di Alkitab di 1 Korintus pasal 11
ayat 23 sampai 26. Saya undang saudara untuk mengambil roti dan pegang roti itu. Kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi ini yang dikatakan firman, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil rotinya bersama-sama. Amin. Ayat 25 mengatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dari cawan ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Pengorbanan yang hanya bisa dilakukan oleh pemeran utama, oleh tokoh utama dalam kehidupan kita masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah melakukan ini supaya kami bisa mengenal-Mu. Supaya kami bisa percaya Tuhan bahwa terang yang Engkau berikan kepada kami adalah sungguh-sungguh terang yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Kami bersyukur Tuhan karena jika Engkau adalah tokoh utama dalam kehidupan kami, akhir dalam cerita kami adalah kemenangan yang telah Engkau janjikan dari awalnya, pada mulanya. Kami bersyukur Tuhan karena ketika kami sadar bahwa Engkaulah pemeran utamanya, Engkaulah tokoh utamanya, Engkaulah ceritanya sesungguhnya. Bahwa jalan cerita semua, cerita kita semua Tuhan adalah baik. Dalam setiap cerita pasti ada naik dan turunnya Tuhan. Ada gunung, ada bukit, ada lembah. Dan ketika kita menjalani jalan cerita itu Tuhan, kadang-kadang kami merasa sukacita, kadang-kadang kami merasa kesedihan. Tapi kami percaya ketika Engkau adalah tokoh utamanya, Engkau tetap bersama di samping kami setiap saat kami melalui masa-masa itu. Termasuk juga masa yang kami semua lalui, masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Tokoh utama dalam kehidupan kami ini tidak pernah lepas dari semua yang kita lalui, semua yang kita rasakan. Tokoh utama ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, terus berjalan di samping kami. Kami percaya Tuhan itulah yang memberi kami kekuatan. Kami berterima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Izinkan kami Tuhan untuk terus kembali ke Alkitab, kembali ke firman-Mu Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan untuk beberapa minggu ke depan terus membaca cerita-Mu. Cerita dalam Injil-Injil Tuhan, cerita yang sudah ditulis oleh murid-murid-Mu. Supaya kami bisa lebih mengenal tokoh utama ini dalam kehidupan kami. Panggil terus kami Tuhan ke hadapan-Mu. Bisikan suara-Mu ke dalam hati kami juga Tuhan. Supaya kami terus bisa mendengar-Mu, terus bisa mengenal-Mu lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau telah merencanakan semua dalam kehidupan kami. Karena pada mulanya, Engkau sudah berada di situ sebelum kami wujud. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya undang saudara
dimanapun anda saudara berada, untuk berdiri dan mengangkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat ibadah hari ini. Teman-teman, kiranya Bapa di surga yang telah berada, yang melihat saudara dari awalnya, yang telah menciptakan saudara pada mulanya, kiranya Dia sendiri terus melihat engkau, melihat saudara, memberkati saudara, dan terus berjalan dengan saudara. Kiranya Yesus, firman atau logos Tuhan dari awalnya, terus menguatkan engkau, menguatkan saudara, memberi saudara semua berkat, mengurapi saudara. Dan kiranya Roh Kudus terus memberi saudara kekuatan, sukacita untuk bisa berjalan dengan Tuhan, untuk bisa meninggikan namanya, memuji namanya. Dari saat ini hingga kedatangannya yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya karena sudah bisa bergabung dengan kami pada ibadah hari ini. Terus baca firman kitab-kitab Injil yang sudah saya jelaskan tadi. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati saudara semua. Tuhan akan terus mengurapi saudara semuanya, dan kiranya Tuhan terus bersama dengan saudara. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. ICA Youth mengadakan camp online untuk pertama kalinya dan bertemakan Assemble. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari 1 sampai 3 Oktober. Semua remaja bisa mengikuti acara ini. Dan pendaftaran sudah dibuka. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi akun Instagram ICA Youth. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu Church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.